Berkembangnya industri penerbangan di Indonesia membuat beberapa maskapai penerbangan bermunculan, namun tidak semua bisa bertahan lama dan beberapa di antaranya bahkan sudah tidak beroperasi lagi. Dalam konten ini, kita akan mengulik lebih dalam tentang maskapai di Indonesia yang telah berhenti beroperasi dan mengenang sejarah perjalanan penerbangan mereka. 1. Merpati Nusantara Airlines. PT Merpati Nusantara Airlines atau yang lebih familiarnya Merpati Airlines yang telah pilot resmi dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Februari 2023. Sebelumnya, tercatat sudah ada 6 maskapai yang bangkrut di Indonesia. Merpati Airlines dinyatakan pilot setelah Majelis Hakim membatalkan perjanjian perdamaian atau homologasi berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya, nomor 5, PDT, Sus Pembatalan Perdamaian 2022, PN, Niaga, SB. JO nomor 4 PDT, Sus PKPU 2018, PN, Niaga, SB. Pada 2 Juni 2022. Dalam amar putusan disebutkan Hakim menyatakan Merpati telah lalai untuk memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh putusan pengesahan perdamaian nomor 4 PDT, Sus PKPU 2018, PN, Niaga, SB pada 14 November 2018. Di sisi lain, Jokowi telah menekan peraturan pemerintah, PP, nomor Agustus 2023 tentang pembubaran perusahaan perseorangan PT Merpati Nusantara Airlines. Kita juga merangkum 6 maskapai yang telah bangkrut sebelum Merpati Airlines resmi dibubarkan Jokowi. Yang pertama adalah Adam Air. PT Adam Sky Connection Airlines, merupakan maskapai penerbangan milik swasta yang dihentikan operasinya sejak 17 Maret 2008. Pada 18 Maret 2008, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, saat itu Departemen Perhubungan atau Dephub, mencabut izin terbang atau operation spesifikasi maskapai. Berdasarkan catatan bisnis.com, sekitar setahun sebelum pencabutan izin operasi, Adam Air dinyatakan berada di peringkat ketiga sesuai dengan pemeringkatan yang dilakukan pemerintah saat itu. Peringkat itu berarti Adam Air hanya memenuhi syarat minimal keselamatan, serta belum melaksanakan beberapa persyaratan dan berpotensi mengurangi tingkat keselamatan. Seperti diketahui, maskapai berwarna oranye itu sebelumnya telah mengalami berbagai insiden dan kecelakaan di Indonesia. Salah satu yang terbesar yakni jatuhnya penerbangan Jakarta-Surabaya-Manado yang jatuh di Selat Makassar pada 1 Januari 2007. Sebanyak 96 penumpang dan 6 orang awak pesawat dinyatakan tewas. Saat masih beroperasi, Adam Air mengoperasikan penerbangan berjadwal domestik ke 20 kota dan layanan internasional ke Penang dan Singapura. Dengan berbasis utama di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Adam Air merupakan maskapai penerbangan yang termasuk bertarif rendah. Mandala Airlines dan Tigra Air Mandala adalah maskapai penerbangan yang berbasis di Indonesia. Mandala Airlines didirikan pada tahun 1969 dan menjadi salah satu maskapai penerbangan terbesar di Indonesia sebelum mengalami kebangkrutan pada tahun 2011. Pada tahun 2012, maskapai tersebut diakuisisi oleh Tiger Airways Holdings dan menjadi Tigra Air Mandala. Tigra Air Mandala mengoperasikan penerbangan ke beberapa tujuan di Indonesia dan Asia Tenggara, termasuk Singapura, Hong Kong, dan Thailand. Maskapai ini menawarkan layanan penerbangan murah dengan fokus pada kenyamanan penumpang. Namun, pada tahun 2014, Tigra Air Mandala juga mengalami kesulitan keuangan dan akhirnya dihentikan operasinya. Setelah itu, Tiger Airways Holdings memutuskan untuk menjual seluruh sahamnya di Tigra Air Mandala kepada Indonesia Saratoga Investama Sedaya dan Citylink, anak perusahaan dari Garuda Indonesia. Sekarang, Mandala Airlines dan Tigra Air Mandala tidak lagi beroperasi. Mandala Airlines berusaha untuk melakukan pengembangan ulang namun sayangnya belum dilaksanakan. Sementara itu, Tigra Air Mandala telah digabungkan ke dalam maskapai Citylink Indonesia. Mandala Tigra Air adalah maskapai penerbangan bertarif rendah Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Maskapai nasional berumur 40 tahun itu tutup usia pada 1 Juli 2014 setelah penerbangan terakhirnya dengan nomor penerbangan RI 545 dari Hong Kong ke Surabaya akibat masalah ekonomi perusahaan. Sebelum berhenti pada 8 tahun silam, Mandala sempat berhenti beroperasi juga pada 12 Januari 2011 karena masalah utang. Artinya, maskapai tersebut sempat berhenti beroperasi sebanyak 2 kali.
Pada saat itu, utang Mandala Airlines mencapai 800 miliar rupiah kepada kreditur dan disetujui untuk mengalami restrukturisasi menjadi saham. Saat sempat kembali beroperasi, Mandala mengalami pergantian kepemilikan saham menjadi mayoritas dipegang oleh PT Saratoga Investment Group 51%, Tiger Airways 33%, dan 16% sisanya dimiliki pemegang saham lama serta kreditor. Batavia Air. PT Metro Batavia adalah maskapai penerbangan Indonesia yang mulai beroperasi 5 Januari 2022 dan berhenti beroperasi pada 31 Januari 2013, akibat dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam surat putusan nomor 77 pilot 2012 PN Niaga Jakarta PST pada 30 Januari 2013, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mempilotkan Batavia Air. Hal tersebut berdampak pada berhentinya operasi terbang sejak akhir Januari 2013 pukul 0. Pilot itu disebabkan oleh adanya permohonan yang diajukan perusahaan sewa guna pesawat International Lease Finance Corporation, ILFC. Seperti halnya Adam Air, Batavia dinyatakan menduduki peringkat ketiga saat pemerintah melakukan pemeringkatan pesawat karena banyaknya insiden dan kecelakaan maskapai. Hasil pemeringkatan dibacakan pada Maret 2007, dan Batavia Air dinyatakan hanya memenuhi syarat minimal keselamatan dan masih ada beberapa persyaratan yang belum dilaksanakan dan berpotensi mengurangi tingkat keselamatan penerbangan. Akibat hasil pemeringkatan tersebut, Batavia Air mendapatkan sanksi administratif yang akan direview kembali setiap 3 bulan. Bila tidak ada perbaikan kinerja, maka izin operasi penerbangan, Air Operator Certificate, dapat dibekukan sewaktu-waktu. Berdasarkan catatan bisnis.com, sebelum bangkrut, Batavia sempat dengan cepat memperbaiki layanan dan mendapatkan penilaian kategori 1 dari Kementerian Perhubungan terhitung pada 2009 lalu. Maskapai tersebut pun termasuk di antara 4 maskapai nasional yang diizinkan terbang ke Uni Eropa sejak Juni 2010. Boerak Indonesia Airlines. Diambil dari kata burak, yang dipahami sebagai makhluk berbadan kuda bersayap dalam ajaran Islam. Boerak Indonesia Airlines dibangun pada 1970 dan berhenti beroperasi pada 2005. Maskapai tersebut berhenti mengepakkan sayapnya setelah kalah bersaing dengan operator penerbangan baru yang muncul di awal reformasi seperti Lion Air, Batavia Air, dan Sriwijaya Air. Bisnis.com mencatat bahwa setelah era 1980-an, kinerja Boerak semakin melaju dengan adanya 4 pesawat Vickers Viscount, VC-843, 3 buah Kasa NC-212, dan 16 Bay 748 seri 2A serta 2B. Boerak pun melayani penerbangan ke berbagai destinasi di Nusantara termasuk juga penerbangan jarak pendek atau perintis. Kendati demikian, badai krisis menerpa Indonesia jelang reformasi. Boerak lalu mengambil bermacam langkah strategis agar tetap mampu bertahan seperti penciutan armada, dan penutupan beberapa operasi jalur penerbangan yang dinilai kurang menguntungkan. Sempati Airlines mulai beroperasi sejak 5 Juni 1998. 30 tahun sebelum yakni 1968, perusahaan maskapai didirikan dengan nama PT Sempati Air Transport yang awalnya menawarkan jasa angkutan untuk karyawan perusahaan minyak. Selama pertengahan dan setelah 1980-an, armada milik Sempati berkembang seiring dengan masuknya pesawat Fokker 100, Fokker 70, Boeing 737 Break 200, dan Airbus A300B4. Sayangnya, krisis moneter 1998 melanda Indonesia dan pada saat itu nilai mata uang rupiah terpuruk hingga mencapai Rp16.650 per dolar Amerika Serikat. Bersamaan dengan hal tersebut, Sempati Air terpaksa menjual atau mengembalikan pesawatnya. Pada Juni 1998, sebulan setelah kerusuhan Mei 1998, Sempati harus menutup operasinya. Jatayu Airlines. Jatayu Gelang Sejahtera, atau Jatayu Airlines, merupakan maskapai penerbangan charter berbasis di Jakarta. Jatayu didirikan pada tahun 2000 dan akhirnya harus dibekukan izinnya oleh Departemen Perhubungan pada 2008 akibat jumlah armada tidak memadai. Sejak awal didirikan sekitar 22 tahun lalu, Jatayu pernah mengoperasikan penerbangan domestik dan internasional. Sebelum pembekuan izin oleh regulator, maskapai sempat berhenti beroperasi pada 2007.
Namun, Jatayu kembali mendapatkan lisensi pemerintah untuk beroperasi sebagai maskapai charter utamanya untuk mengisi slot terbang yang ditinggalkan oleh Adam Air atau dicabut izinnya pada Maret 2008. Namun, pada akhirnya The Pub turut membekukan izin penerbangan Jatayu karena tidak memenuhi kelayakan jumlah armada yakni minimal 5 buah pesawat.